1. Debut menegangkan Adriano Rudiman di film selepas tahlil. 2. Bastian Steele jadi pemain terakhir di film selepas tahlil. 3. Review selepas tahlil, film horor lokal yang menggabungkan drama keluarga dan teror psikologis. 4. Selepas tahlil, film horor paling berkesan menurut Ahnini Hak Review sinopsis. 1. Debut menegangkan Adriano Rudiman di film selepas tahlil. Ketegangan langsung mencuat di hari perdana syuting. Selepas tahlil jadi debut mengguncang Adriano Rudiman di dunia film. Siapa sangka? Film Selepas Tahlil langsung menarik perhatian sejak hari pertama syuting. Bahkan sang pemeran debutan, Adriano Rudiman, mengaku jantungnya berdebar kencang. Mengangkat kisah penuh misteri tentang wafatnya Pak Hadi, diperankan oleh Epy Kusnandar, film ini menawarkan pengalaman horor di luar kebiasaan. Bayangkan saja, jenazah Pak Hadi tiba-tiba hidup kembali dan menempuh perjalanan sendirian dari Surabaya menuju Lamongan, Jawa Timur. Pak Hadi meninggalkan 2 anak, Saras, Ahnini Hak, dan Yudhis, Bastian Steele, yang kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Di balik sosok ayah mereka ternyata tersembunyi rahasia kelam dari masa lalu, yakni perjanjian terkait ilmu hitam. Rahasia itulah yang memunculkan teror baru bagi keluarga ini. Setelah diputar perdana dalam gala premier di Jakarta pada 6 Juli 2025, film ini disambut pujian karena keberaniannya mengangkat tema tabu soal keluarga dan rahasia gelap yang belum tuntas. Dalam rilis resminya yang diterima tim showbiz liputan6.com pada Jumat, 11 Juli 2025, Adriano Rudiman menekankan bahwa Selepas Tahlil bukan sekadar film menakut-nakuti penonton. Menurutnya, film ini benar-benar menyentuh luka lama dalam relasi orang tua dan anak, sebuah topik yang sering dianggap sensitif, namun jarang dibahas jujur di layar lebar. Selepas Tahlil itu horor yang beda. Di sini, hantunya adalah ayahmu sendiri. Bukankah itu jauh lebih menyeramkan daripada segala sosok gaib lainnya? Ujar Adriano, yang sebelumnya dikenal sebagai ilustrator karya Kambing Jantan. Tapi, inilah yang membuat film ini jadi bahan perdebatan, apakah benar luka dalam keluarga lebih menakutkan daripada hantu-hantu klasik di film horor? Banyak penonton pun merasa tercubit dan merenung setelah menontonnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah tema horor keluarga seperti ini justru lebih relevan dan menegangkan? Atau Anda lebih memilih kisah hantu tradisional yang murni fiksi? Ungkapkan pendapat Anda di kolom komentar. Siapa tahu, pandangan Anda berbeda dan bisa jadi pemicu diskusi seru di antara penikmat film horor Indonesia. 2. Bastian Steele jadi pemain terakhir di film Selepas Tahlil. Jangan lewatkan kisah menarik di balik layar film terbaru yang sedang hangat diperbincangkan, Selepas Tahlil. Film ini tidak hanya mencuri perhatian karena cerita dan pemainnya, tetapi juga karena proses pemilihan tokoh utamanya yang penuh cerita menarik. Inilah yang membuat film ini begitu istimewa dan berbeda dari yang lain. Tapi, di balik semua keunggulan tersebut, ada bagian yang sering terabaikan dan justru menjadi poin kontroversi. Apa sebenarnya alasan di balik keputusan terakhir dalam memilih pemeran utama? Bastian Steele memegang peran penting dalam film ini sebagai salah satu pemain utama. Dalam acara Kapan Lagi Show beberapa waktu lalu, dia berbagi cerita menarik tentang proses pengangkatannya sebagai aktor terkini di film tersebut. Ia mengungkapkan bahwa dirinya direkrut sebagai pemain terakhir yang bergabung dalam proyek ini. Waktu itu, dari tim studio Visinema menghubungi dan mengirimkan sinopsis cerita kepada mama saya, lalu mama yang kemudian mengirimkannya ke aku, ungkap Bastian dengan antusias. Setelah membaca sinopsis, ia segera merespons dengan semangat. Aku langsung bilang, kalau begitu, besok pagi aku harus berangkat ke kantor untuk mengikuti screen test, katanya penuh semangat. 1. Menjadi pemain terakhir, tapi berhasil menembus peran utama. Proses seleksi berjalan cukup cepat setelah screen test dilakukan. Tanpa diduga,
Bastian mendapatkan jodoh dengan peran Yudis, salah satu tokoh sentral dalam cerita film ini. Menariknya, dia bergabung setelah para pemain lain sudah mulai melakukan reading skenario. Aku termasuk paling terakhir, sementara mereka sudah mulai proses reading, jadi saat aku masuk, aku merasa agak stres dan deg-degan duluan, ungkap Bastian. Momen ini tentu menjadi pengalaman berharga dan menantang, karena harus membuktikan kemampuan di saat yang mendadak dan kompetisi yang ketat. 2. Lebih dari sekadar horor, film ini mengandung pesan emosional yang kuat. Bastian juga menjelaskan alasan utamanya memilih untuk bergabung dalam proyek Selepas Tahlil. Baginya, film ini tidak hanya sekadar horor yang menakut-nakuti lewat jump scare semata. Ada kedalaman cerita yang mampu menyentuh hati penonton, terutama terkait dengan tema kehilangan orang tercinta. Kalau dilihat dari sudut pandangku, film ini tidak hanya menampilkan horor yang muncul karena kehadiran setan yang seram. Lebih dari itu, film ini ingin menyampaikan bahwa kehilangan orang tua itu adalah hal yang jauh lebih menakutkan dan menyedihkan daripada gemuruh makhluk halus itu sendiri, ujarnya. Film ini berusaha menggabungkan aspek emosional dan horor secara seimbang, sehingga mampu menghadirkan pengalaman menonton yang tidak hanya menegangkan, tetapi juga menyentuh perasaan dan membuka mata tentang pentingnya menghargai orang yang kita cintai. Nah, apakah kalian setuju bahwa cerita horor yang kuat harus mampu menyampaikan pesan yang mendalam? Ataukah kalian berpendapat bahwa unsur emosional seharusnya tidak terlalu diprioritaskan dalam genre ini? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Karena dalam dunia perfilman, pendapat berbeda justru mampu memperkaya wawasan kita tentang karya seni ini. 3. Review Selepas Tahlil, film horor lokal yang menggabungkan drama keluarga dan teror psikologis. Seringkali, kita berpikir bahwa film horor hanyalah tentang ketakutan semata dan suasana mencekam yang menakut-nakuti penonton. Namun, terkadang ada yang lebih dari itu, seperti film Selepas Tahlil, yang mengusung pendekatan berbeda dengan mengintegrasikan elemen drama keluarga yang mendalam. Tapi disinilah bagian yang paling sering diperdebatkan, apakah menggabungkan elemen keluarga dalam film horor benar-benar efektif atau justru mengurangi intensitas horor itu sendiri? Mari kita bedah dan pelajari bersama. Film yang dirilis oleh Beyond Studios ini memang menantang paradigma dengan mengajak penonton menyelami kisah keluarga yang penuh liku. Disutradarai oleh Adriano Rudiman, film berdurasi sekitar 96 menit ini awalnya terasa lambat, terutama di 30 menit pertama, di mana penonton diajak merenungkan kehangatan ikatan antar anggota keluarga, kakak beradik Saras, Agni Nihak, dan Yudis, Bastian Steele, serta sosok ayah mereka, Hadi, Epy Kusnandar. Baru kemudian, cerita memasuki babak ketegangan yang lebih mengerikan dan penuh misteri. Cerita bermula dari kejadian tragis kematian sang ayah yang secara tiba-tiba terjadi di sebuah sore hari. Saras dan Yudis yang tengah bersedih berusaha mengurus pemakaman di Surabaya, berencana memakamkan jasad ayah mereka di pemakaman yang berdekatan dengan makam sang ibu. Namun, mereka harus menghadapi kenyataan berbeda dari keinginan terakhir sang ayah, yang bersikeras ingin dimakamkan di kampung halamannya, Lamongan. Pada malam hari tahlilan, di tengah suasana penuh kedamaian dan doa, terjadi kejadian aneh saat jasad ayah yang seharusnya telah dimakamkan tiba-tiba bangkit dari tempat tidur, menimbulkan kekacauan di tengah pelayat. Esok harinya, yang lebih mencengangkan lagi, jasad tersebut menghilang dan ditemukan kembali di rumah keluarga di kampung halaman, tepatnya di rumah Paklek, AJN.A. Kejadian ini menimbulkan rasa panik dan ketidakpastian yang terus meningkat. Setelah itu, Saras dan Yudis segera menuju rumah paman mereka. Di sana, kisah horor yang lebih dahsyat mulai terungkap. Mereka harus menghadapi berbagai keganjilan yang semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Penampakan dan fenomena supernatural yang terjadi memaksa mereka menggali sejarah dan latar belakang keluarganya, termasuk alasan mengapa jasad ayah bisa kembali dalam keadaan yang tidak biasa dan mengancam keselamatan banyak orang.
proses ritual dan usaha mereka untuk mengakhiri teror tersebut berlangsung penuh ketegangan. Didampingi paman dan bibi, Fonny Anggraini, mereka menjalani berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, kemampuan roh penunggu untuk kembali dan menimbulkan kekacauan membuat mereka harus berjuang lebih keras. Situasi semakin memburuk, dan perasaan cemas serta frustasi Saras dan Yudis mencapai puncaknya saat usaha mereka untuk menguburkan jenazah ayah secara ritual Islami tampaknya tidak membuahkan hasil. Inilah salah satu aspek menarik dari film ini, percaya atau tidak, film horor ini tidak sebatas menampilkan adegan-adegan menakutkan yang berfokus pada jump scare semata. Sebaliknya, selepas tahlil, menyisipkan pesan moral yang dalam, yaitu pentingnya menghormati dan berbakti kepada orang tua selama mereka masih hidup. Pesan ini tersampaikan dengan sangat halus melalui berbagai adegan yang menyentuh hati dan diiringi pengambilan gambar close-up yang mampu menampilkan emosi dan ketegangan karakter dengan sangat dekat. Dengan penggarapan yang sangat profesional, termasuk penggunaan CGI yang membuat pengalaman menonton menjadi lebih nyata dan hidup, film ini mampu menyajikan suasana menegangkan tanpa kehilangan sentuhan emosionalnya. Terlebih lagi, film ini cocok disaksikan oleh keluarga yang ingin menikmati tontonan horor dengan cerita yang mengandung nilai-nilai keluarga dan keagamaan, khususnya untuk penonton usia 13 tahun ke atas. Jadi, apakah menggabungkan elemen drama keluarga ke dalam genre horor justru memperkaya cerita dan memberi kedalaman lebih, atau malah mengurangi intensitasnya? Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju bahwa, selepas tahlil, mampu menampilkan nuansa horor yang berbeda dan menyentuh secara emosional? Atau justru Anda berpendapat bahwa genre horor seharusnya fokus pada ketakutan tanpa perlu terlalu banyak bumbu drama keluarga? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita berdiskusi tentang pandangan yang berbeda ini. 4. Selepas tahlil, film horor paling berkesan menurut Ahnini Haq Review Sinopsis. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal dari misteri yang lebih mengerikan. Film, Selepas Tahlil, membawa kita ke dalam dunia horor yang tidak hanya mengejutkan, tapi juga mengajak kita merenungi makna kehilangan dan nilai-nilai tradisi. Bagi Ahnini Haq, film ini menjadi pengalaman berbeda meskipun sudah 7 kali membintangi film horor. Tapi apa yang membuat film ini begitu berbeda? Mari kita simak. Ahnini Haq baru-baru ini membintangi film horor berjudul Selepas Tahlil, yang menjadi pengalaman baru yang berbeda bagi dirinya meskipun ini bukan pertama kalinya ia bermain di film horor, ia telah membintangi 6 film horor sebelumnya. Menurut Ahnini, Selepas Tahlil memiliki kedalaman cerita yang lebih matang dan tidak hanya mengandalkan elemen jump scare seperti film-film horor lainnya. Kekuatan emosional dalam Selepas Tahlil terletak pada tema-tema yang sangat menyentuh, seperti kematian, wasiat, dan hal-hal tabu yang jarang dibahas secara terbuka di masyarakat. Film ini membawa penonton untuk merenungkan makna kehilangan serta nilai-nilai yang tersimpan dalam tradisi dan budaya, sehingga film ini lebih dari sekadar tontonan horor biasa. Tapi, apakah film horor bisa dianggap sebagai cerminan masyarakat? Apakah dengan membahas tema-tema tabu, film seperti Selepas Tahlil bisa membuka diskusi yang lebih luas tentang kematian dan kehilangan? Atau justru film-film seperti ini hanya memperkuat stereotip tentang kematian dan hal-hal supernatural? Bagikan pendapatmu tentang film Selepas Tahlil dan bagaimana film horor bisa mempengaruhi persepsi kita tentang kematian dan tradisi. Apakah kamu setuju bahwa film-film horor bisa menjadi sarana untuk membahas isu-isu yang lebih dalam dan kompleks? Berikan komentarmu di bawah. Jika kamu ingin mengirimkan video peristiwa menarik, kirimkan ke redaksi @medcom.id. Jangan lupa cek berita dan artikel lainnya di Google News,
https://news.google.com/publications/caquekmo 3gewas9ag tanda tanya cheat sama dengan id.2 id &oc sama dengan 3 &hail sama dengan id &gl sama dengan id dan follow channel WhatsApp medcom.id https://www.whatsapp.com/channel/0029 Swapia 2L untuk update informasi terbaru.